وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian bab 66, bab la yu'addi jarahu. Bab tidak boleh menyakiti tetangganya. Ya. Jadi kita diminta berlindung dari tetangga yang buruk, kita juga tidak boleh menjadi tetangga yang buruk. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yaqulu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang bertanya atau dikatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanata taqumul laila wa tasumun nahara. Nih, perempuan-perempuan nih. Dengerin nih. Sesungguhnya mbak itu tuh atau ibu itu tuh, si fulanah itu tuh, dia kalau malam sholat tahajud, kalau siangnya puasa, ya puasa wajib, ya puasa sunnah gitu. Kemudian yang dia lakukan lagi, wataf'alu watasaddaq. Dia banyak beramal tuh, amal kebaikan tuh. Dia banyak beramal tuh. Watasaddaq, dan dia juga banyak bersedekah tuh. Berarti kan wanita ini bukan wanita sembarangan kan, wanita kaya kan. Karena kalau nggak punya duit ya nggak bisa sedekah. Tapi apa yang dia lakukan? Wa tu'dhi jironaha bilisaniha. Dia punya mulut digunakan untuk mencaci maki tetangganya. Gue nyelatu tetanggane. Wah, tangganya itu nggak ada yang lebih baik dari dia. Wah, itu mah yang itu sana kayak gini kayak gitu. Ini kerjaan perempuan gitu. Jadi mulutnya nggak pernah berhenti dari mencaci maki tetangganya. Faqala Rasulullah SAW la khaira fiha. Nabi SAW mengatakan orang kayak gitu nggak ada kebaikan untuk dia. Dia min ahlin nar. Bahkan amal ibadahnya tidak bisa menghantarkannya ke surga, justru kelakuannya pada tetangganya mengantarkan dia ke neraka. Qalu, mereka kemudian berkata lagi, yang bertanya tadi, wa fulanatu, dan ada juga Mbak Fulanah gitu. Tusallil maktubah, sholatnya cuman sholat wajib tok, gak pernah tahajudan gitu kan. Wa tasaddaq bi ausaro, dan dia bersedekah hanya dengan pakai bi aswaro, yogurt kering, makanan seadanya untuk ini kui gitu kan. Jadi dia nggak bisa sedekah yang banyak kayak si yang tadi itu. Tapi apa? Wala yu'di ahadan, dan dia nggak pernah menyakiti orang lain, ya, sama tetangganya nggak pernah jahat gitu kan. Faqala Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, hiya min ahlil jannah. Mbak E itu yang baik tadi, walaupun dia miskin, walaupun nggak bisa banyak-banyak kasih orang gitu kan, dia masuk surga. Ya, jadi ini dua pertanyaan ini konteksnya adalah perempuan, karena memang biasa yang jadi akhlak perempuan itu suka nyelatu orang gitu kan. Maka kita sebagai perempuan ya harus merubah diri, jangan sampai akhlak buruk itu menghiasi hidup kita. Karena sia-sia ternyata sholat malam kita, puasa sunnah kita, sedekah kita, amal ibadah kita, kalau kemudian kita hiasi hidup kita dengan mulut yang jelek gitu. Oke, kita lanjutkan nih hadis 120. Sayang hadisnya doif itu, tapi nggak apa-apa kita baca. Ada pelajaran yang baik di dalamnya. Umarah bin Ghurab, dari Umarah bin Ghurab, anna ammata lahu, dia punya bibi, hadasathu, yang bercerita kepadanya, annaha, bahwasanya si bibi tadi, sa'alat Aisyah ummul mukminin, bertanya kepada Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Faqalat, dengan mengatakan, inna zauja ihdana yuriduna fatamna'uhu nafsaha. Sesungguhnya suami kami ada yang menginginkan kami untuk berhubungan suami istri, fatamna'uhu, dan dia nggak mau ngeladeni suaminya, nafsaha, mencegah dirinya dari ngeladeni suaminya. Imma andakuna ghadba aw lam takun
nasitotan. Hal ini mungkin bisa jadi karena dia si perempuan tadi baru ngambek sama suaminya, atau bisa juga lagi kecapean itu kan. Ya. Fahal alaina fi dzalika min haraj? Apakah atas hal tersebut kami ini bisa dimaklumi? Atau apakah atas hal tersebut kami ini berdosa, punya masalah? Gitu. Faqalat Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Na'am, iya. Kamu berdosa tuh kayak gitu, nolak suamimu walaupun kamu lagi marah atau lagi capek gitu." Aisyah kemudian mengatakan radhiyallahu anha, "Inna min haqqihi 'alaika an lau aradaka." Sesungguhnya di antara hak suamimu kepadamu, sekiranya dia menginginkan kamu, wa anta ala qonatin, dan kamu sedang di atas pelana unta, lagi mentangkring ning dhuwur unta, lam tamna'iha, maka jangan atau enggak boleh kamu menolaknya. Sampai seperti itu ya. Mungkin sekarang orang udah nggak naik unta ya, tapi mungkin orang sekarang di dapur atau di mana gitu kan, tiba-tiba dipanggil suaminya ya harus datang gitu. Nah, lagi goreng tempe, matikan itu kompornya gitu. Qolat, maka beliau berkata, qultu laha, aku bertanya kepada beliau Aisyah, ihdana tahidu wa laisa laha li zaujiha, di antara kami sedang haid dan enggak ada antara dia dan suaminya illa firasun wahidun au lihafun wahidun, kecuali tikar satu ataupun selimut satu. Lagi haid ya kan, enggak ada apa-apa kecuali ya mung tikar tok, kloso gitu. Pakai fatasna. Gimana cara menyelesaikannya? Lagi haid nih gitu. Tadi kan wajib tuh menemui panggilan suaminya. Nah, sekarang lagi haid, adanya cuma tikar atau selimut satu. Gimana cara menyelesaikannya? Qolat, maka Aisyah berkata, litasudda 'alaiha izaraha summa tanamu ma'ahu. Kamu kencangkan itu kain yang menutupi area kemaluanmu sekencang mungkin gitu kan. Summa tanamu ma'ahu. Kemudian tidurlah bersamanya. Falahu ma fauqa dzalika ma'a anni falahu ma fauqa dzalika. Maka untuk suamimu tadi itu apa yang ada pada dirimu yang ada di atas kain yang ditutup tadi. Pokoknya suamimu kalau kamu haid tutup itu daerah kemaluan sekencang mungkin, ya sisanya terserah dia mau ngapain itu. Ma'ani saufa akhbiruki ma sona Nabi sallallahu alaihi wasallam innahu kanat lailati minhu. Ya. Aku akan ceritakan kepadamu apa yang telah dibuat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersamaku pada satu malam yang mana waktu itu aku bersama beliau, di mana Aisyah mengatakan fatohanatu syai'an min sa'irin waja'altu lahu korsan. Aku menumbuk gandum, kemudian aku bikin kue bulat, nah, ini apa? Onde-onde gitu, kayak onde-onde gitu. Pada khala faradal bab, maka Nabi SAW masuk, nutup pintu, wa dakhala ilal masjid, dan kemudian masuk ke masjid. Rumah Nabi itu kan dekat masjid ya. Ada yang berfaham beliau masuk ke Masjid Nabawi, ada yang berfaham beliau masuk ke bagian rumah yang memang di situ digunakan untuk sholat itu. Wakana ida aroda ayyanam, dan beliau SAW ketika mau tidur, ini termasuk akhlak ya atau adab ketika mau tidur, aghlaqal bab, ditutup tuh pintu-pintu. Kalau malam itu tutup pintu-pintu. Wa auqa'al kirbah, dan ditutup tuh bejana-bejana air, gentong-gentong ditutup gitu. Karena nanti ada tikus yang kencing lah, setan yang mandi di situ kali gitu kan. Wa aqfa'al qadaha, membalik gelas. Jadi gelas itu enggak diletakkan dalam posisi kayak gini, dibalik semua. Ya. Biar enggak ada hal-hal yang jelek yang masuk ke gelas itu yang nanti campur air terus kita minum gitu. Kemudian wa atfa'al misbah, lampu-lampu yang enggak penting dimatikan. Ya, kalau emang lampunya itu diperlukan karena rumahnya saking gedenya, nanti kalau nggak ada lampu nanti nabrak-nabrak ya dinyalakan nggak apa-apa. Tapi kalau emang lampunya nggak penting dimatikan gitu kan. Lampu ya itu hubungannya sama minyak, hubungannya sama listrik, ya, itu kan bayar, matikan. Jadi kalau PLN sekarang nyuruh hemat listrik gitu kan,
Maka Nabi SAW dari dulu sudah ngajarin. Nah, cuman orang Islam pada nggak paham. Jadi ini lampunya ras dinggo harus diurip awan esok sore gitu kan. Kemudian fantador tuhu, aku menunggu beliau ayan sorifa untuk datang. Faat ma'ahu, kemudian faat ma'ahul korha, korso. Aku akan hidangkan tuh si onde-onde tadi gitu kan. Onde-onde tapi dari gandum ya. Nah, di sini onde-onde ini ngono kuwi lah. Pokoknya makanan dari gandum tapi bulat-bulat gitu. Falam yan sorif hatta ghalabani naum. Kok beliau nggak datang-datang sampai akhirnya aku ngantuk. Aku ngantuk dan tertidur. Wa auja'ahul bardu, beliau datang posisi kedinginan, fa'atani, dan beliau mendatangi aku, fa'aqamani, kemudian membangunkan aku, summa qala adfi'ini, kemudian beliau berkata kepadaku, bersabda kepadaku, hangatkan aku, adfi'ini, hangatkan aku. Fakultu lahu inni haidun, aku berkata kepada Nabi SAW, aku sedang haid ya Rasul. Faqala, maka beliau bersabda, wa innik shifi an fakhidaiki. Ini bukan fakhidaika ya, fakhidaiki gitu. Yo kalau gitu, oke lah kamu sedang haid, tapi tolong buka itu apa namanya penutup pahamu, ya toh. Fakasaftu lahu an fakhidai, maka kemudian aku singkap bagian pahaku. Fawado'a jiddahu wa ra'sahu, kemudian beliau SAW meletakkan pipinya dan kepala beliau SAW ala fakhidai, di atas pahaku, hatta dufi'a, sampai beliau SAW terhangatkan. Kemudian fa'ak balat, kemudian nongol datang syatan lijarina, wedusnya tanggaku, jinatan, yang jinak, wedus itu ada yang apa gualak gitu, tiba-tiba masuk rumah, apa namanya, pintunya seruduk gitu. Ini enggak, ini wedusnya itu jinak, pelan-pelan dia masuk. Kemudian fadakhaltu summa ammattu ilal, ini bukan fadakhaltu ya, fadakhalat summa amadat ilal korsi, dia masuk ke rumah, kemudian dia ngambil undi-undi tadi, si kambing tadi. Kemudian fa'akhot tuhu summa adbartu bihi, kemudian aku mencoba untuk mengejarnya agar mencegah dia ngambil undi-undi tadi. Qolat wakolak tu anhu, coba tak kejar untuk dicegah. Kemudian wastaiqadha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Nabi SAW bangun. Jadi tadi dalam posisi tertidur, udah hangat tertidur. Aisyah radhiyallahu anha pengen ngoyak kambing itu. Kemudian fabadar tuha ilal bab, tak kejar sampai depan pintu. Faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi SAW bersabda, mengatakan, khudi ma adrokti min korsiki wala tu'dhi jariki fisyatihi. Ya, kasih saja aku, berikan aja aku sisanya. Kan nggak dimakan semua tuh, diambil mungkin 1 atau 2 gitu kan. Berikan aja sisanya kepadaku dari onde-onde yang kamu buat itu, dan jangan kamu sakiti tetanggamu dalam soal kambing gitu. Jadi kambingnya yang nyolong, Aisyah radhiyallahu anha nggak boleh mukul kambingnya. Ya, ini adalah adab yang sangat mulia. Kebetulan hadisnya ini adalah doif, tapi di sini ada pelajaran-pelajaran yang baik yang bisa diterapkan sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama, ya, terkait suami istri, ketika suami itu memanggil maka istri wajib menjawab. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan posisinya ketika kamu sedang nangkring di atas kendaraan sekalipun kamu harus menuruti. Nuruti di atas kendaraan ya lihat-lihat itu. Kalau kendaraan di dalam garasi nggak ada orang, dikunci semua ya silakan lah. Tapi kalau kendaraannya ada di pinggir jalan itu kan ya maksudnya ya untuk memenuhi itu ya dipanggil masuk rumah itu loh, jangan terus pinggir jalan kayak kewan itu jangan. Ya. Kemudian ketika haid maka ditutup bagian-bagian yang menuju kemaluan yang haid, maka sisanya bagian atas dan bagian bawahnya itu adalah hak suaminya. Terserah suaminya mau ngapain. Dan tadi dalam kasus ini beliau SAW meletakkan pipi dan kepalanya dalam rangka menghangatkan tubuh beliau SAW di atas paha Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian pelajaran selanjutnya adalah beliau punya kebiasaan ketika mau tidur menutup pintu, matikan lampu, membalik gelas, kemudian menutup bejana. Bejana yang ada ditutup.
menutup pintu, ya, kemudian mengikat girbah, kantong air, membalik gelas, memadamkan lentera, memadamkan apa namanya lampu. Gitu. Kemudian setelah itu baru beliau mendatangi istrinya, dan kemudian datanglah si kambing tadi nyolong, maka beliau SAW justru melarang untuk kemudian menganiaya si kambing tadi dengan mengatakan jangan kamu sakiti tetanggamu dalam urusan kambingnya. Ya, ini pelajaran yang sangat berharga. Karena kadang kita tuh ayam tetangga datang ke kita harusnya diusir aja, tapi kita kita timpuk pakai batu sampai akhirnya ayamnya mati, atau terus habis itu berantemlah dengan tetangganya. Terus salah pitikmu, mayur ini. Gitu. Padahal kalau ngomongkan binatang itu dia nggak punya akal ya untuk kemudian berpikir, oh ini ngono wong nggak boleh tak makan, itu nggak bisa ya. Saya dulu pernah punya atau tahu gitu orang itu kambing tetangganya makan di sawah tetangganya gitu, itu kambing dianiaya sampai mati gitu. Nah, ini nggak boleh dalam Islam. 121 wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari kelakuannya, ya. Jadi kalau ada tetangga yang jelek banget, maka Nabi SAW mengatakan la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Enggak akan masuk surga orang yang layak manu jaruhu, yaitu tetangganya tidak merasa aman bawa'iqahu atas kelakuannya. Maka seorang muslim harus memposisikan diri sebagai orang-orang yang harus berbuat baik sama tetangganya. Ini materi kita untuk pagi hari ini.